Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Budi Agus Riswandi sebagai instruktur di pelatihan hak kekayaan intelektual ini. Kita hari ini sudah masuk ke materi yang kedua. Materi kita untuk yang kedua ini akan kita bicarakan mengenai pengaturan merek dalam perspektif hukum internasional dan nasional. Nah, saudara sekalian, kalau kemarin kita sudah berbicara mengenai merek dari aspek pengertian maupun jenis serta fungsi-fungsinya, maka penting hari ini kita berbicara tentang pengaturan merek baik secara nasional maupun secara internasional. Kenapa demikian? Karena dalam konteks ini kita akan berbicara lebih jauh nanti berkaitan dengan sistem perlindungan merek. Nah, kalau kita bicara tentang sistem perlindungan merek, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pemahaman kita mengenai pengaturan merek internasional maupun nasional. Saudara sekalian, kalau saudara mempelajari materi slide yang sudah saya berikan beberapa saat yang lalu, maka mengawali pembicaraan mengenai pengaturan merek baik secara internasional maupun secara nasional, kita akan mulai dari berbagai macam instrumen internasional yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual. Saudara bisa melihat bahwa instrumen internasional yang berbicara mengenai hak kekayaan intelektual ini rupanya secara historis ini sudah berjalan sangat lama. Dimulai sejak tahun 1883 dengan lahirnya Konvensi Paris yang memfokuskan diri kepada pengaturan mengenai hak milik perindustrian. Di dalamnya memuat soal paten, soal merek, dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan tahun 1886 yang mengatur tentang Konvensi Bern yang di dalamnya memuat aturan-aturan tentang hak cipta. Ternyata instrumen internasional yang mengatur hak kekayaan intelektual ini terus bergulir hingga sekarang dan bergulirnya instrumen hukum internasional ternyata telah melahirkan berbagai macam instrumen hukum internasional atau instrumen internasional mengenai hak kekayaan intelektual. Terakhir yang bisa saya sajikan kepada saudara di slide yang sudah diberikan, instrumen internasional mengenai hak kekayaan intelektual ini ada tahun 1996. Nah, instrumen ini kita kenal dengan istilah WIPO Copyright Treaty Nah, WIPO Copyright Treaty ini adalah instrumen internasional yang mengatur hak kekayaan intelektual khususnya mengenai perlindungan hak cipta di medium internet. Saudara sekalian, bicara mengenai instrumen internasional, lalu bagaimana keterlibatan Indonesia di dalam instrumen hukum internasional tersebut Nah, sebagai warga masyarakat global, sebagai warga masyarakat internasional, Indonesia tentu tidak bisa melepaskan diri untuk ikut terlibat secara aktif di dalam instrumen internasional ini. Dan pada kenyataannya
Indonesia memang sudah turut aktif dan terlibat di dalam berbagai macam instrumen hukum internasional ini. Kita lihat misalnya Indonesia sudah meratifikasi apa yang disebut dengan Agreement Establishing the World Trade Organization, yang ini diratifikasi oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 1994. Kemudian pada tahun 1979 ya, Indonesia jauh sebelum meratifikasi agreement mengenai pendirian WTO juga sudah meratifikasi Paris Convention ya. Tahun 97 Indonesia pasca meratifikasi pendirian Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia juga telah meratifikasi apa yang disebut dengan Patent Cooperation Treaty. Sampai yang terakhir, keterlibatan Indonesia di dalam instrumen internasional mengenai hak kekayaan intelektual adalah dengan meratifikasi Protokol Madrid, yang ini diratifikasi berdasarkan Perpres nomor 92 tahun 2017 pada masa pemerintahan Joko Widodo. Nah, dari berbagai macam keterlibatan Indonesia di dalam aspek hukum internasional atau di dalam aspek internasional mengenai hak kekayaan intelektual, maka kita menjadi sangat penting mengerti dan memahami setiap instrumen internasional atau hukum internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia mengenai hak kekayaan intelektual ini. Kenapa tidak? Karena bagaimanapun hukum internasional ini akan menjadi instrumen rujukan di dalam mereformulasikan ketentuan-ketentuan hukum nasional kita terkait dengan soal hak kekayaan intelektual ya. Oleh karena itu, mari kita cermati, walaupun dalam kesempatan ini barangkali tidak terlalu detail sekali, tetapi setidaknya kita bisa mengenal apa sesungguhnya substansi dari instrumen internasional atau hukum internasional yang berkaitan dengan haki ini. Yang pertama, saya ingin menjelaskan kepada saudara tentang instrumen hukum internasional yang sering kita kenal dengan istilah TRIPS Agreement, atau ini disebut kepanjangannya menjadi Trade Related Aspect of Intellectual Property Right, sebagai sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan WTO dari pendirian organisasi WTO. TRIPS Agreement ini dibuat di Marrakesh ya tahun 1994. Keanggotaannya itu kurang lebih 164 anggota, dan ini termasuk Indonesia salah satunya yang masuk tanggal 1 Januari 1995. Nah, di dalam TRIPS Agreement itu diatur mengenai prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Beberapa prinsip diantaranya, pertama ada yang disebut dengan national treatment. National treatment artinya menurut prinsip ini, yang ini dianut di dalam TRIPS Agreement, bahwa setiap negara anggota WTO itu dilarang melakukan diskriminasi antara warga negara anggota sendiri dan warga negara anggota lain dalam hal ketentuan-ketentuan perdagangan internasional, dan tidak terkecuali di dalam ketentuan hak kekayaan intelektual, yang itu bagian tidak terpisahkan. Kemudian yang kedua ada prinsip Most Powerful Nation Treatment. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara anggota dilarang
melakukan diskriminasi antara warga negara dari anggota lain. Kalau yang pertama tadi, national treatment antara warga negara anggota negara tersebut dengan warga negara negara lain. Sedangkan yang kedua adalah tidak boleh adanya diskriminasi antara warga negara dari anggota lainnya. Dan kedua prinsip ini kadang-kadang disederhanakan dengan apa yang disebut dengan prinsip non-diskriminasi. Ya, jadi tidak boleh aturan perdagangan internasional termasuk aturan HAKI bernilai diskriminasi antar warga negara di satu negara dengan yang lainnya termasuk antar negara lainnya. Nah, saudara sekalian, substansi dari TRIPS Agreement ini memiliki substansi yang cukup banyak. Bahkan ini menyatukan substansi yang ada di dalam konvensi pertama HAKI yang sudah ada, yaitu tadi tahun 1883 dan 1886 terkait dengan Paris Convention dan Bern Convention. Nah, di dalam TRIPS Agreement, kedua substansi yang diatur di dua konvensi yang berbeda ini menjadi satu. Sehingga TRIPS Agreement itu sekarang memuat aspek pertama, yaitu copyright dan related right atau hak cipta dan hak terkait lainnya. Kemudian juga mencakup kepada merek termasuk merek jasa, mencakup kepada indikasi geografis, desain industri, paten, sampai kepada apa yang disebut dengan undisclosed information atau yang disebut dengan informasi rahasia. Nah, saudara sekalian, di dalam substansi TRIPS Agreement sendiri juga ada aturan lainnya atau aturan tambahannya. Di antaranya adalah berkaitan dengan ketentuan penegakan ya, dan juga penyelesaian sengketa. Dalam konteks ketentuan penegakan, di dalamnya memuat dua hal, yaitu dapat diterapkannya prinsip umum hak kekayaan intelektual serta prosedur khusus yang harus tersedia. Kemudian dalam konteks penyelesaian sengketa, bahwa TRIPS Agreement mengatur yang namanya DSB atau Dispute Settlement Body yang ada di WTO sebagai sebuah institusi yang berperan melakukan penyelesaian sengketa. Ini menjadi bagian integral dari penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual, yang mana ini salah satu aturan yang berlaku di dalam Organisasi Perdagangan Dunia. Dan yang berikutnya adalah di dalam konteks penyelesaian sengketa tidak diperbolehkan adanya tindakan-tindakan unilateral sepihak dari satu negara kepada pihak lainnya. Nah, di dalam substansi TRIPS Agreement ini ada ketentuan yang sebenarnya merupakan toleransi atau yang disebut dengan ketentuan transisi ya. Ketentuan transisi ini berlaku baik untuk negara maju, negara berkembang maupun negara terbelakang. Bagi negara maju, TRIPS Agreement itu berlaku sejak 1 Januari 1995. Sedangkan bagi negara berkembang ini 1 Januari 2005. Kemudian untuk negara terbelakang ini baru berlaku 1 Juli 2013 ya. Sedangkan untuk negara yang kurang berkembang ini bisa dimulai 1 Januari 2016. Kemudian saudara, selain ketentuan TRIPS Agreement, yang perlu saya sampaikan kepada saudara juga mengenai Konvensi Paris yang tadi memuat aturan HAKI khususnya mengenai hak milik perindustrian. Nah, di dalam Konvensi Paris itu ada 3 prinsip yang berlaku. Pertama, ada yang disebut dengan Principle of National Treatment, yang itu tadi sama seperti halnya yang ada di dalam TRIPS Agreement, tidak boleh ada diskriminasi. Yang kedua ada Principle the Right of Priority,
Ini adalah prinsip diberlakukannya hak prioritas bagi anggota dari Konvensi Paris. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang hak prioritas ini pada saat kita membahas tata cara ya pendaftaran hak milik perindustrian, terutama nanti dalam hal tata cara pendaftaran merek sebagai salah satu dari hak milik perindustrian. Kemudian ada principle common rules atau prinsip yang merupakan aturan umum ya. Nah, di dalam Konvensi Paris memuat aspek substansi yaitu paten, merek, merek kolektif, desain industri sampai kepada yang namanya unfair competition atau persaingan tidak sehat ya. Nah, itu saya kira Konvensi Paris merupakan salah satu instrumen internasional yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengaturan merek ya, meskipun juga mengatur aspek di luar merek, termasuk TRIPS Agreement yang tadi saya sampaikan, mengatur soal merek tetapi juga mengatur soal-soal non-merek. Jadi dua aturan yang saya jelaskan tadi merupakan aturan umum yang berlaku dalam konteks pengaturan merek baik secara internasional ya. Jadi maksud saya bahwa dua instrumen internasional tadi menjadi basis umum dalam memahami tentang pengaturan merek secara internasional. Nah, ada lagi satu konvensi internasional yang tadi terakhir oleh Indonesia baru diratifikasi tahun 2017, apa yang kita kenal dengan istilah Protokol Madrid ya. Protokol Madrid adalah sebuah instrumen internasional yang mengatur secara khusus mengenai merek, dan ini tentu bagian dari pengaturan merek secara internasional. Nah, Protokol Madrid ini adalah sistem Madrid untuk pendaftaran merek internasional ya, yang diatur di dalam Perjanjian Madrid ya. Yang ini pada akhir tahun 1891, dan protokol ini terkait dengan Perjanjian Madrid tersebut disimpulkan pada tahun 1989. Jadi diinisiasi tahun 1891, disimpulkan tahun 1989. Nah, sistem ini yang diatur di dalam Protokol Madrid ini memungkinkan untuk melindungi suatu tanda di sejumlah besar negara dengan memperoleh suatu pendaftaran internasional yang berlaku di masing-masing pihak yang ditunjuk. Nah, keanggotaan dari Protokol Madrid ini ada berjumlah 101 negara, dan Indonesia masuk pada tanggal 2 Januari 2017 ya. Nah, Protokol Madrid ini memuat dua perjanjian, yaitu Perjanjian Madrid dan protokolnya. Kemudian sistem ini memungkinkan untuk melindungi suatu tanda di sejumlah besar negara dengan memperoleh pendaftaran internasional yang berlaku. Itulah beberapa instrumen internasional yang mengatur tentang merek. Dan sekarang kita masuk kepada instrumen nasional atau hukum nasional mengenai merek. Saudara sekalian, secara nasional Indonesia termasuk negara yang sudah cukup lengkap memiliki ketentuan haki ya, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai merek. Saya boleh sebutkan yang pertama, bukti bahwa Indonesia cukup lengkap memiliki aturan hak kekayaan intelektual termasuk merek itu adalah pertama, Indonesia punya undang-undang hak cipta yang ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Kemudian ada Undang-Undang Paten, ini adalah terpisah dari Undang-Undang hak cipta yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016. Dan Indonesia juga punya Undang-Undang merek. Ini yang menjadi topik bahasan kita. Dan undang-undang ini termuat di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 mengenai merek dan indikasi geografis.
Tetapi Indonesia tentu tidak hanya punya undang-undang merek dan indikasi geografis, dia juga punya undang-undang haki lainnya yang terpisah, yaitu ada Undang-Undang Rahasia Dagang di Undang-Undang 30 tahun 2000, Undang-Undang Desain Industri di Undang-Undang 31 tahun 2000, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000, sampai Undang-Undang Perlindungan Paritas Tanaman yang ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000. Nah, perangkat perundang-undangan ini menjadi sarana pendukung bagi proses pembangunan sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dan khusus untuk haki atau sistem khusus untuk sistem merek, maka selain Undang-Undang 20 tahun 2016, sebenarnya sejarah sistem haki itu dimulai bukan dari tahun 2016, tetapi ini sudah merupakan sejarah yang panjang, dan ini terbukti ketika aturan mengenai merek itu sendiri sudah berjalan cukup lama dan dibuktikan dengan selalu berubahnya aturan-aturan merek dalam rangka merespon perkembangan merek itu sendiri. Semisal di dalam slide saya dikatakan bahwa perangkat perundang-undangan di bidang merek itu dimulai tahun 1961, yang ini merupakan cikal bakal berlakunya merek melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961, yaitu tentang merek perusahaan dan perniagaan. Setelah itu undang-undang ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 92 tentang merek, ya. Nah, kemudian berikutnya ini diubah lagi dengan Undang-Undang 15 tahun 97 tentang merek juga. Dan setelah itu tahun 2001 berubah lagi menjadi Undang-Undang 14 tahun 2001 tentang merek juga. Perubahan-perubahan ini sampai kepada lahirnya Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek membuktikan bahwa ketentuan nasional tentang merek terus mengalami perkembangan. Dan hal ini juga terjadi dalam konteks peraturan pelaksananya. Nah, di antara peraturan pelaksana itu yang paling terkini ada yang namanya Permenkumham nomor 67 tahun 2016. Permenkumham nomor 67 tahun 2016 adalah aturan merek yang sifatnya pelaksanaan dari undang-undang merek yang isinya berbicara tentang tata cara pendaftaran merek, ya. Nah, itulah barangkali aspek hukum internasional dan nasional yang mengatur tentang merek. Semoga dengan penjelasan ini saudara semua bisa sedikit lebih mengenali lagi, lebih memahami lagi mengenai hal tersebut. Dan tentunya kalau saudara ingin mengetahui lebih jauh, mengetahui lebih mendalam, maka saya sarankan saudara perbanyak mempelajari ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan merek serta ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya. Demikian penyampaian materi dari saya sebagai tambahan informasi. Semoga materi yang diberikan ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk saudara sekalian. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.